orang lain akan mengira kaisar sakit parah. Takut akan ikut mati bersama. Adik baru saja diangkat sebagai selir hari ini. Segala kemuliaan ada padanya. Mengapa berdandan seperti ini dan meninggalkan istana di malam hari? Selir Chen melanggar aturan istana dengan meninggalkan istana tanpa izin. Selir Ru membawa perintah ratu. Memberimu secangkir anggur beracun. Buka mulutnya, aku tidak mau minum. Aku tidak mau minum. Selir Rufei. Aku tahu salahku. Aku tahu seharusnya tidak mengambil kesempatan saat Anda hamil. Tidak bisa tidur dengan kaisar lalu diam-diam melayani kaisar. Mendekati kaisar. Aku seharusnya tidak membicarakan hal buruk tentang Anda di depan kaisar. Aku seharusnya tidak bermimpi bersaing dengan Anda untuk mendapatkan perhatian. Aku tahu aku salah. Kedepannya aku akan mengikuti Anda. Aku mohon ampuni nyawa hina ini. Ada pepatah bijak yang mengatakan mengakui kesalahan adalah hal yang baik. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Tapi saya berpikir, mengakui kesalahan itu baik, tapi harus diikuti dengan perubahan kalau tidak tetap tidak ada gunanya. Gonggong karena dia tidak suka minum anggur. Maka berikan dia kain putih. Hamba patuh. Tidak, aku tidak mau mati. Jangan bunuh aku. Aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. Kau wanita hina, kau tidak akan berakhir baik. Aku ingin kau keguguran. Kalau lahir pun akan mati muda, dia adalah iblis. Hahaha selir. Xiao Linzi dan yang lain akan mengurus ini. Selir sedang hamil sekarang. Jangan biarkan kata-kata kotor mempengaruhi janin. Hahaha ya. Maka mari kembali ke istana wanita hina adalah selir wanita hina. Rufei, kau pasti akan mati mengenaskan. Tanggal 15 bulan 8, tidak sakit lagi, sudah menahan sebulan. Setelah cuci kaki semuanya, sudah nyaman, mana mungkin sakit. Kalau kau terus makan seperti ini. Nanti tidak hanya tanggal 15 bulan 8 yang sakit, tapi juga kepala. Perut sakit, semua tulang sakit. Wah, tetap harus makan, mari kita pergi. Kami datang jauh-jauh dari Zhejiang untuk mengirim upeti ke Beijing. Tidak ada makanan enak, tidur pun tidak nyenyak, terik matahari menyengat. Hujan pun basah kuyup, katanya, jangan terlalu mencolok takut menarik perhatian bandit. Bahkan seragam resmi pun tidak boleh dipakai, ingin tampil gagah pun tidak bisa. Seandainya tahu tugas ini begitu sulit, kaisar berlutut memohon pun, aku tidak akan melakukannya. Sampai di Beijing pasti banyak peluang untuk menghasilkan uang. Nanti pasti ada kesempatan untukmu tampil gagah. Sebulan yang lalu kau bilang begitu. Sebulan kemudian kau masih bilang begitu. Kota Beijing cuma lebih besar sedikit dari Hangzhou. Tahukah kau di Beijing sana? Seekor anjing pun lebih gemuk dari sapi di desa. Coba cari seekor anjing yang lebih gemuk dari sapi, tunjukkan padaku. Ayo pergi, kita berputar-putar di gunung ini. Tidak mungkin, lihat tanahnya. Tanahnya penuh dengan kulit lengkeng. Tidak mungkin kita mulai naik gunung sejak siang. Sekarang malam belum juga keluar. Jangan-jangan ada hantu, aku lihat puncak gunung ini. Ada sesuatu yang tidak beres pokoknya. Jalan dibuat oleh manusia, aku tidak percaya, tidak bisa keluar dari gunung ini. Gidiap, gidiap. Gadis itu. Apa yang kau lakukan? Aku lihat, apakah dia punya ekor? Dia mungkin siluman rubah. Gunung terpencil. Seorang gadis tidak mungkin naik gunung sendiri. Pasti ada orang yang tinggal di sekitar sini, jangan banyak bicara. Bantu dia naik ke kereta. Gidiap. Jangan mendekat, jangan mendekat. Gadis itu kau yang merawatnya. Pekerjaan kasar biar aku yang lakukan. Kenapa seperti ini? Siapa itu, hei nona? Aku bukan orang jahat.
Lihat tanganmu terluka biar aku lihat. Apa yang kau lakukan? Pergi. Tolong cepat-cepat. Aku pukul kau. Berhenti, masih lari. Dia penjahat. Berani memukulku, masih lari. Ah, Siapa itu? Jangan mendekat. Tianli Jiao. Tianli Jiao, tolong. Saudara, taruh dulu. Semuanya bisa dibicarakan. Kami dari Tianli Jiao sudah mengikuti kalian begitu lama, baru sampai di puncak gunung ini. Kamu pikir aku akan dengan mudah melepaskan para gadis cantik ini? Jangan mendekat. Masih banyak saudaraku di bawah sana. Hatta disangka orang-orang Tianli Jiao itu bahkan ingin mengambil keuntungan dari para gadis yang akan ke ibu kota. Kak bagaimana dengen gadis perak itu? Kali ini dia beruntung bertemu kita. Kami masih berada sampai saat ini di gunung ini. Semua karena kamu, Yuing. Tidak mendengarkan perintah sang komandan. Memaksa turun dari tandu untuk membeli bedak dan perona pipi. Jika bukan karena saat itu, dia muncul di pasar. Bagaimana mungkin menarik perhatian para pemberontak Tianli Jiao? Mayatnya sudah dikubur. Tapi bukan berarti Tianli Jiao tidak akan mengejar kita. Mari kita pergi. Jangan berjalan di malam hari. Para wanita itu tidak terbiasa. Siapa bilang kita akan pergi bersama mereka? Kamu yang setuju, aku tidak. Hei, sepanjang perjalanan di dalam tandu yang mengeluh bosan. Bukan hanya aku. Dan sang komandan yang malang tertangkap, apa hubungannya dengan aku? Jika kamu benar-benar yakin, maka turunlah gunung dan katakan pada pejabat kabupaten. Ya, kalian pikir dua petugas itu akan mengantar kita turun gunung? Aku masih punya ambisi tapi bukan nafsu. Kak, kamu juga bilang orang-orang Tianli Jiao itu akan mengejar kita ke gunung. Bagaimana kita bisa diam saja? Berapa banyak mereka? Berapa banyak kita? Kita hanya pengawal yang mengantar upeti. Dua pengawal bisa apa? Ingat, tugas kita sudah tertunda beberapa hari. Jika bukan karena tersesat kuda lelah dan kereta rusak. Bayangkan jika kita mengantar para gadis ke ibu kota. Akibatnya kamu dan aku tahu. Tidak mungkin. Petugas itu baru saja menyelamatkanku. Sekarang bahkan membunuh orang. Tidak mungkin dia tidak kembali menyelamatkanku. Saat sang komandan tewas, pengawal lainnya lari ketakutan. Sekarang tinggal mereka berdua. Menurutmu, upeti lebih penting atau kita? Orang yang memperlambat langkah mereka. Selesai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, sebenarnya ada cara. Wanita itu seperti pisau di atas kepala. Lebih baik cepat-cepat pergi. Pokoknya akhirnya kita tinggalkan mereka. Kalau begitu kita tidak si harusnya memberi mereka harapan. Mas kamu ingat tidak banjir besar di kampung halaman dulu. Kamu yang pertama terjun ke air untuk menyelamatkan orang. Mari kita pikirkan cara untuk membantu mereka. Kalau kalian semua seperti ini, aku akan segera melapor ke pemerintah. Biarkan petugas pemerintah yang menyelamatkan mereka. Jangan bilang aku tidak punya perasaan. Mas kurang satu kotak barang persembahan. Apa? Tidak mungkin. Benarkah kalian yang memendahan barang persembahan dari kita? Kenapa melakukan ini? Kalau bukan karena kalian ingin pergi duluan, bagaimana mungkin barang persembahan di kereta hilang? Hei, minggir. Kamu mau mengambil barang persembahan itu? Baiklah, tapi janji dulu antar kami turun gunung. Dua petugas yang terhormat, kami beberapa saudari hanya ingin turun gunung untuk melapor ke kantor pemerintah. Kalau tidak mendapat bantuan dari kalian, jangan salahkan kami jika kalian ikut terseret. Mas, kasihanilah kami. Kalau kami tidak pergi, pasti akan menjadi istri para perampok. Kalian tidak ingin melihat kami disiksa, kan? Ya, tolonglah. Mas, lebih baik kita mengawal mereka pergi, ya tidak? Apa ini? Sepertinya mangga harum. Ini akan membunuh kita. Mangga harum ini, kami bawa dengan es sepanjang perjalanan. Setiap kali sampai di pos kami ganti esnya, agar tetap segar, sampai ke ibu kota. Sekarang kalian letakkan dekat api, habis semuanya meleleh. Tidak bisa kalau tidak segera ganti es, mangga akan busuk. Nanti tidak ada barang persembahan yang dikirim ke ibu kota. Apa artinya barang persembahan? Kami semua dipilih dengan teliti untuk dikirim ke ibu kota. Agar dipilih masuk istana oleh Kaisar Mangga Harum itu mati. Kami masih hidup, mana yang lebih penting? Ya. Tidak peduli hidup atau mati, tugasku adalah mengawal barang persembahan ke ibu kota. Sial, kenapa? Di bawah gunung ada banyak obor, sepertinya sedang naik ke atas. Aduh, bagaimana ini? ITU Tianli Jiao. Tianli Jiao selesai kalau tertangkap mereka selesai. Bagaimana ini? Mas Chen, bagaimana? Bawa kami pergi, tolonglah. Baik-baik, Mas Chen Shuang. Tidak ada cara lain, yang terpenting sekarang adalah cepat-cepat pergi dari sini. Kami juga butuh bantuan untuk memindahkan barang persembahan. Ya, jangan banyak bicara, ayo pergi.
Mas bro. Mending kita berhenti sebentar ya, kamu yang bilang mau menyelamatkan orang. Kita berdua tahu akibatnya kalau orang-orang Tian Li Sek mengejar kita. Tolong aku. Tolong aku, untung ada kamu. Ah, Mas Chen. Mas Chen, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Ambil ini ah. Masa cuma nonton, bantu dong. Bantu dong Siang Mang. Siang Mang ah, Siang Mang. Siang Mang, cepat-cepat.